Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko dan Mama Ruklah. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Minal aidin wal faizin teman-teman ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih teman-teman bahan bonsai kelapa dongkelan nih teman-teman ya. Saya program akar batang terlebih dahulu teman-teman ya. Ada video update-nya saat video pertama teman, kalau tidak salah saya bulan Oktober saya upload pertama, dan terakhir ini saya upload tentang program batang besar dan akar unik, namun daun diabaikan dahulu teman-teman ya, untuk kita memprogram akar batang supaya lebih mumpuni. Dan karena ini bahan dongkelan teman-teman ya, ini tidak saya program dari Tunas, ini saya dapatkan bahan dongkelan kira-kira berusia 1 tahun saat itu teman-teman, karena sudah berdaun banyak sekitar 12 daun. Dan ini teman-teman saya program daunnya hanya diloskan terlebih dahulu, hanya saya jaga supaya tidak terlalu membesar teman-teman. Dan saat ini pasca 5 bulan teman-teman, dari bulan Desember kalau tidak salah saya teman, tanggal 6 Desember 2021 ini terakhir saya upload teman-teman ya. Teman bisa lihat keadaannya, dan ini teman-teman daun memang sudah membesar ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari program bonsai kelapa, ini daun adalah sangat keterlaluan besarnya teman-teman ya. Namun inilah program bonsai kelapa teman-teman ya, kita tidak bisa tidak hanya terfokus untuk daun saja teman-teman ya, karena pohon kelapa itu bukan hanya daun teman-teman ya, dia mempunyai batang, dia mempunyai akar, dan dia mempunyai batok teman-teman ya, dan dia juga mempunyai pelepah. Bagaimana kita membuat semua komponen yang ada pada pohon kelapa ini bisa kita program dengan sesuka hati kita teman-teman ya, sesuai dengan keinginan kita. Lah teman-teman, berhubung ini sudah cukup berusia teman-teman, dan bonggol sudah berbelok, dan di atas ini sudah menampakkan besarnya teman-teman ya. Ini ada sisa-sisa pruning belum saya habiskan. Nah inilah sisa pruning yang kita pruning lebih dari 2-3 cm teman-teman. Ini dia lama menjadi batang karena berhubung kita masih tidak terlalu memprogram daunnya terlalu untuk mengkerdilkan. Lalu teman-teman, untuk saat ini saya akan mengkerdilkan daun ini teman-teman. Saya sekalian menunjukkan tebas ekstrim itu teman-teman ya. Syarat tebas ekstrim teman-teman, pastikan bahan ini dalam keadaan sudah bertumbuh di medianya teman-teman ya, dan sudah subur pada media tanamnya. Bukan saat kita baru pindah media itu jangan sesekali kita tebas teman-teman ya, atau saat kita pasca mendongkel minimal itu 3 bulan teman-teman ya, pasca mendongkel jangan sesekali kita menebas ekstrim. Namun saat ini teman-teman, ini bahan ini sudah 1 tahun lebih di pot ini teman-teman ya, untuk itu akan sudah sangat aman kita mentebas ekstrimnya teman-teman ya. Ini ada juga pertanyaan dari teman saya teman-teman, namun tidak di konten YouTube. Sesekali buatkanlah tebas ekstrim, karena identik tebas ekstrim itu cara pengkerdilan daun. Namun tebas ekstrim ini teman-teman bukanlah cara mengkerdilkan daun sebenarnya teman-teman ya. Tebas ekstrim ini adalah kita memulai program dari nol kembali teman-teman ya, seperti ini. Kita hanya program fokus sebelumnya hanya program akar dan batang teman-teman ya. Kita abaikan dulu daunnya, dan sekarang jika kita ingin masuk program daun, kita memulai dari nol. Nah teman-teman, untuk memulainya dari nol teman-teman, ini akan saya tebas ekstrim. Ini kita lebihkan sekitar 5 cm dari permukaan batang teman-teman ya, agar aman. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan pisaunya tajam teman-teman ya. Nah inilah tebas ekstrim teman-teman ya. Ini namun ini yang amannya teman-teman ya, jangan terlalu mepet ke pangkal batang ini teman-teman ya, agar mata tunas kita bisa pastikan dia masih ada. Dan ini teman-teman sudah bisa juga kita bersihkan sedikit teman-teman sisa pruning pelepah yang lama ini teman-teman. Nah seperti ini teman. Namun ini akan sia-sia jika kita tebas ekstrim. Namun setelah itu kita hanya membiarkan pasca dia tumbuh nanti teman-teman ya. Jangan kita sampai telat membersihkan tapis-tapis dan pelepah yang lama ini teman-teman ya. Ini bisa kita kurangi lagi teman-teman, agar bahan ini cepat menjadi batang, sisa-sisa pelepah ini teman-teman ya.
jika dia mengering kita pangkas lagi hingga ke bawah teman-teman, agar sisa pelepah ini cepat menjadi batang teman-teman ya. Nah, ini bisa kita sedikit buang tapis ini teman-teman, tapis lepah yang masih di atas ini teman-teman kita buang. Nah, inilah kita langsung masuk pengkerdilan daun teman-teman ya, dengan menebas ekstrim. Ini adalah mengulang dari nol program daun teman-teman ya. Kita bersihkan tapis-tapis yang ada ini teman-teman. Ini insya Allah dalam 1 minggu dia akan bertumbuh teman-teman ya. Nah, cukup teman-teman, nanti kita nantikan jika sisa tebas ekstrim ini sudah menongol, baru kita kembali membersihkan tapis-tapis yang lain teman-teman ya. Dan kita lihat sedikit akarnya teman-teman. Ini akar masih sehat dan subur teman-teman ya. Ini akarnya kita program akar unik, dan inilah akar, warna akar yang sehat teman-teman ya. Dia berwarna merah, tidak kusam dan menghitam teman-teman ya. Ini jangan kita obrak-abrik dulu teman-teman. Saat ini daun sudah tumbuh 2 atau 3, bahan ini akan saya angkat untuk mengekspos akar dan batangnya lebih lanjut teman-teman ya. Saya lanjutkan pada bahan yang satunya teman-teman. Saat ini teman, ini bahan satu konten teman-teman ya. Dan ini keadaannya teman-teman, ini tidak akan saya tebas ekstrim teman-teman ya, karena ini sudah saya perlakukan ke sayat ekstrim. Dan sayat ekstrim itu teman-teman bukan hanya tentang daun kerdil dan pelepah pendek teman-teman ya, namun bagaimana kita mengontrol daun ini. Saya ingin membuat bahan ini tetap membesar, namun rimbun dan pelepah sedikit terlihat ekstrim teman-teman ya. Ini saya memprogramnya seperti ini teman-teman, bukan ingin hanya untuk mengkerdilkan daun. Kita lakukan sedikit pembersihan sayat ekstrim teman-teman. Dan sayat ekstrim itu teman bukan hanya tentang daun kerdil dan pelepah pendek teman-teman ya. Ini sayat ekstrim, saya perlakukan sayat ekstrim namun pelepahnya panjang, daunnya tidak kerdil. Nah, namun beginilah yang saya inginkan teman-teman ya, dengan style bonsai kelapa seperti ini. Namun sebenarnya ini teman-teman adalah masih dalam program akar dan batang teman-teman ya. Teman-teman ini bisa lihat saat waktu kecil, waktu dia tunas teman-teman, pangkal nutrisi ini sangat kecil dan batang ini sangat kecil. Dan sekarang teman-teman bisa lihat alhamdulillah pangkal batang ini sudah membesar teman-teman ya, karena saya merimbunkan teman-teman ya. Dan ini ada sedikit masalah dalam perawatan teman-teman. Seperti biasa teman-teman, ini adalah efek kutu putih teman-teman. Kita lihat, ini seperti ini teman-teman, menguning-uning. Ini kita rajin-rajin kita bersihkan di bawah daun-daun ini teman-teman, dengan bawang putih yang digerus dan dicampurkan dengan cairan sabun pencuci piring teman-teman ya. Nah, seperti ini teman, ini sudah berefek teman-teman. Nah, ini sepertinya ada lagi kembali kutu putih yang masuk teman-teman. Ini kuning-kuning ini efek kutu putih teman-teman ya, jangan khawatir, ini tidak akan membunuh bahan bonsai kelapa kita jika kita rajin menanganinya seperti ini teman-teman ya. Kita bersihkan agar si kutu putih tak lagi datang kembali teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, nah ini ada kembali datang teman-teman. Nah ini yang putih-putih, ini kutu putih teman-teman ya, kita bersihkan. Kita lihat teman-teman, apakah masih ada lagi. Nah ini teman-teman, ini adalah juga efek kutu putih teman-teman ya. Rajin-rajin kita bersihkan di bawah-bawah daun ini teman-teman, kalau kutu putih datang kembali, karena bahan ini tidak saya berikan full matahari teman-teman. Dan ini saat pasca terkena kutu putih, baru saya jemur dia teman-teman agar mengusir kutu putih. Dan ini sepertinya efek dari over matahari teman-teman ya, karena saya menjemurnya terlalu lama. Nah ini teman-teman, ini sudah, ini belum nih teman-teman. Kita bersihkan lagi di bawah-bawah pelepahnya, di bawah daun ini teman-teman, agar membunuh kutu putih dan kutu putih tak lagi datang kembali. Oke teman-teman, kembali kita kepada daun teman-teman dan program batang akar saya ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini akar sudah
sangat ekstrim merahnya teman-teman. Inilah warna akar yang sehat teman-teman ya. Ini batang teman-teman, alhamdulillah membesar, sehat dan subur teman-teman, akibat kita merimbunkan teman-teman ya, dan tidak terlalu mengkerdilkan daun sejak dari dini. Nah teman-teman, ini tapis terbaru belum bisa kita buang teman-teman, karena saya masih menjaga ukuran pelepah yang saat ini teman-teman ya. Ini jika kita teman-teman ingin mengkerdilkan saat ini sudah bisa kita buang tapisnya hingga ke dasar saat ini, namun dia akan terlalu kerdil dari ukuran yang sebelumnya. Baiklah teman-teman, cukup sampai segini konten kali ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Selamat menyambut Idul Fitri teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.